Oh my goodness. I'll see you by the pool. Demon powers in me, Squid. Cerita diawali dengan seorang gadis bernama Kate yang saat ini ia bekerja sebagai guru di sebuah sekolah. Okay, let's hear it. Meskipun ia sudah sangat sabar dan menjadi guru yang sangat baik, namun banyak murid yang masih nakal. That's 3 chapters, and I want you to write 2 pages on... Di suatu hari setelah mengajar, Kate didatangi oleh kepala sekolah yang ingin mengajaknya diskusi secara privat. Right. Well, maybe not sex with an octopus. This school. Go Falcons. Si kepala sekolah pun menyuruh Kate untuk cuti sebab cara mengajar Kate terlalu sabar dan tidak cocok dengan kurikulum VOC di sekolah itu. Are you firing me? What? Single at first. Sementara di lain sisi kita diperkenalkan dengan Maggie, gadis yang berteman baik dengan Kate. Berbeda dengan sahabatnya, Maggie bekerja sebagai sales skincare yang kebetulan saat itu dia sedang mempromosikan sabun cuci muka dari Korea Utara. You're trying to sell Harold's, a North Korean product? Setelah tahu asal produk itu, Mbah ini seketika menolak dan pergi meninggalkan Maggie. You're done. Because I'll take my business elsewhere. Tak hanya sampai di sana, Maggie yang ingin pulang dikejutkan dengan mobilnya yang diderek karena parkirnya sembarangan. Hari-hari yang buruk menimpa kedua gadis ini dan membuatnya ingin melampiaskan kepada hal-hal yang mereka sukai. Dimulai dari shopping, minum-minuman, bahkan Maggie menyewa seorang pria untuk melakukan ritual mantap-mantap sebanyak 15 ronde. Saat keduanya sedang beradu nasib, pria pesanan Maggie turun dan meminta nilai bintang 5 atas jasa haramnya itu. She's back? Oh my god. Di malam itu keduanya menonton acara favorit mereka. Dan di sini kita diberitahu bahwa mereka punya kriteria pasangan yang sama. Yang pasti cowok, kedua kotak-kotak six pack. Dan terakhir, dapat pasangan pemadam kebakaran dan berjenggot tebal. This hand, salt of the earth motif. Only thing salty about Sambil minum-minum, keduanya berpikir, kapan ya bisa dapat pasangan mantap kayak begini? You know, it's been a long day. I think I'm gonna go to bed. I just opened a new bottle. Kate? Di malam itu, Kate tiba-tiba dibangunkan oleh Maggie yang seketika mengajaknya untuk bersiap menuju Hawaii. Sebab Maggie telah membeli flash sale tiket yang kebetulan lagi diskon 80%. Bahan bakar naik bos, ini malah diskon bos. Agak nggak masuk akal, cuman ya udah lanjut. Sesampainya di bandara, mereka langsung pergi ke tempat check-in dan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Melihat antrian yang panjang, Maggie memakai skill ani-aninya agar bisa dibukakan satu counter khusus untuk mereka. My friend and I are about to miss our flight. Is there any way we can come in this line? Shoo. God, you are the sweetest thing. Singkat cerita, saat di pesawat, Maggie menghibur Kate yang panik akibat trauma akan ketinggian. Di tengah rasa panik, Kate dan Maggie dibuat melongo oleh pria bernama Ryan yang ternyata akan duduk di tengah-tengah mereka. Pria sesuai idaman mereka. Berjenggot, cakep, dan saat Ryan meletakkan kopernya, kini keduanya sadar kalau ternyata Ryan memiliki tubuh atletis dan six pack sesuai kriteria cowok yang mereka sukai. Selama perjalanan mereka pun berkenalan. So what is it, Ryan? Business or pleasure? Dan ya, mereka berdua berebut untuk mendapatkan atensi dari si Ryan. It's good to meet you. You too. I'm still Meg. Look at us! Namun di tengah keributan, Kate mengalami serangan panik karena pilotnya bersin. Dirasa temannya caper, Maggie berkata jika itu bisa terjadi karena fobia Kate sejak ia bocil. Namun tak lama kemudian pilot memberikan informasi bahwa badai besar terjadi di Hawaii, yang akhirnya pilot memutuskan untuk mendarat di bandara terdekat. Insinyur Soekarno-Hatta. Singkat cerita, Maggie dan Kate memesan hotel untuk sementara waktu. Namun saat akan memasuki lift, tiba-tiba Ryan muncul
karena ternyata kamar Ryan tepat berada satu lantai di atas mereka. Saat itu mereka berdua membeku dan gak tahu harus ngomong apa. Ryan mengajak mereka untuk ke cafe hotel nanti malam. Mendengar ajakan itu, mereka pun senang hati menerimanya. Begitu sampai di kamar, Maggie pun kaget karena ia lupa membawa baju yang kurang bahan itu. Dirasa hanya membawa daster yang kurang seksi. Maggie pun turun untuk membeli baju pesta di dekat sana. Wow. Singkat cerita, saat malam hari mereka berdua datang ke kafe itu. Rupanya kafe itu banyak sekali om-om kodo yang gak jelas. Karena mereka berdua merasa risih, akhirnya mereka mencari tempat untuk duduk bersama Ryan. Di tengah ajab-ajab mereka dibuat kaget karena badai semakin parah, yang artinya Ryan bisa terlambat, bahkan batal untuk datang ke acara pernikahan di sana. Maggie dan Kate keduanya berebut untuk menghibur Ryan sambil mengajaknya berdansa dan minum-minum amer. Setelah dari sana, terlihat Kate dan Maggie yang sangat senang setelah berdansa dengan Ryan. Saat akan keluar dari lift, keduanya malah berebut untuk mencari kesempatan masuk ke dalam kamar Ryan, yang ujung-ujungnya dua-duanya nggak dapat. Don't be silly. You don't need two people to get ice. I just thought it would be easier for you. Night. Ice. Kini persahabatan mereka menjadi sangat hancur karena keduanya sangat birahi terhadap Ryan. Di keesokan harinya, mereka bertiga pun kembali bertemu di sebuah taman. Maggie yang licik mengusulkan untuk naik balon udara, lantaran ia tahu sahabatnya ini takut akan ketinggian. Mengetahui aksi liciknya, Kate tidak tinggal diam. Make sure all personal belongings are secure. Also for the lovers. Saat memasuki ketinggian 5.000 kaki, Kate langsung panik, yang membuat Ryan langsung menenangkannya. Take my hands, stare into my eyes. Maggie yang kesal mencoba mencarikan suasana dengan membuka botol wine di sana. Namun tiba-tiba, Look who has bubbly. Oh, shit. I'm sorry. setelah pulang dari sana, Ryan mengajak mereka ke kolam renang nanti sore. Mendengar itu, keduanya pun tahu kalau ini saatnya membuat Ryan tertarik dengan mereka. Dirasa bajunya kurang mantap, Kate pun langsung memodifikasinya, sampai akhirnya tidak baik untuk dilihat oleh bocil-bocil top-top, sebab bisa membuat otak mereka jadi berdiri tegak. Saking bahayanya, Ryan yang awalnya berbicara dengan Maggie teralihkan oleh Kate yang lebih panas. Seketika Maggie mengajak Kate untuk loncat indah di depan Ryan. Namun karena tingkahnya yang aneh-aneh, Maggie malah jatuh di posisi yang salah. Are we drinking? Singkat cerita, keduanya pun sadar dan saling memaafkan. Namun di lain sisi, ternyata Ryan akan pergi ke Hawaii memakai mobil, sebab acara nikahan itu akan digelar esok hari. Mengetahui itu, mereka berdua pun akhirnya memaksa untuk ikut dengan Ryan. Di tengah perjalanan yang panjang, Maggie yang ada di belakang bersama Ryan mulai meraba-raba seperti gurita gatal. Di saat yang sama, Kate langsung berdalih untuk berhenti di rest area. Sesampainya di sana, Kate pun ke toilet, yang rupanya tempat itu belum dibersihkan selama 1 tahun lebih. Di lain sisi, Maggie yang iseng malah mengunci Kate. Hal itu membuat Kate terpaksa melakukan akrobat untuk keluar dari sana. Yeah, I feel like I've known you my whole life. It's really Setelah drama kecil itu, akhirnya Ryan menyuruh Kate untuk duduk di sebelahnya agar ia bisa memijat pundaknya itu. Dan sesuai prediksi BMKG,
Maggie pun cemburu dan ia akhirnya iseng memasukkan pil obat tidur ke dalam botol Amer yang kemudian menawarkan Kate untuk meminumnya. What are you doing? Stop! Mamma mia, bukannya kena sasaran, Amer itu malah diminum oleh Pak supir bernama Budi. Perjalanan mereka masih 8 jam lagi. Maggie kemudian mencari celah untuk menggantikannya. Namun Budi sebagai jantan pria sejati menolak dan menyuruh Maggie untuk tidur saja. Singkat cerita, tepat jam 12 malam, obat itu mulai bekerja dan membuat mereka menjadi kecelakaan. Namun mereka harus berhenti di hotel terdekat untuk istirahat dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Sadar akan kelakuan bajingan temannya itu, kini Katie tidak mau sekampar lagi dengannya. Singkat cerita, saat menjelang subuh, Maggie yang tidak bisa tidur terpaksa ke kafe, yang rupanya di situ sudah ada Budi yang lagi nyebat. Di lain sisi terlihat Kate yang ingin membeli minuman. Namun Ryan tiba-tiba birahi dan melakukan pelecehan, yang justru membuat mereka berakhir melakukan ritual mantap-mantap sebanyak 7 ronde. Di keesokan harinya pun terlihat aneh, karena Maggie pun terlihat sangat senang. Sama halnya dengan si Kate yang berhasil mendapatkan 7 ronde dalam semalam. Namun saat Maggie keceplosan, rupanya ia kemarin juga berhasil melakukan ritual mantap dengan Ryan, yang naasnya dilakukan sebelum Ryan melakukannya ke Kate. Tempurlah mereka berdua sampai hancur kafe di sana. Setelah diinspeksi polisi, Budi tiba-tiba bilang kalau ternyata Ryan pergi membawa mobilnya tanpa izin. Ia juga meninggalkan surat yang isinya adalah jika Ryan akan menghadiri acara pernikahan bersama calon istrinya. Halo, plot twist di sini adalah Ryan ini doyan jajan dan ia melakukan jajan terakhirnya sebelum ia nikah. Jangan ya, Dik ya. Dirasa hanya dimanfaatkan, mereka pun pergi gas untuk memberitahu calon istri Ryan mengenai kejadian semalam yang sangat produktif. Namun sesampainya di sana, Ryan yang tahu mereka datang langsung memohon agar tidak mengacaukan pernikahannya. Okay. You're pissed off, but please do not shut the fuck on. You two were throwing yourselves at me. Ya, lantaran dari awal Maggie dan Kate yang memang berusaha untuk merayunya. Dan mendengar itu, keduanya bisa menjadi sadar dan bisa move on dengan cara pikir yang baru. Yeah, not bad. Singkat cerita, kini mereka kembali pulang. Namun sebelum itu, Maggie ingin mengucapkan terima kasih dan cipokan sebagai hadiah perpisahan terakhir. How about this? Dan sejak saat itu, persahabatan mereka menjadi semakin kuat. Who is it? Sorry, it was Kate. And you know, I gotta get. She's cracking.